Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatagaw fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal ardu wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu datul akmam wal habbutul asfi war raihan. Bersama-sama Abi ayyi ala'i rabbikuma Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah masih 80%. Harus lebih semangat lagi. Tahun baru, rezeki baru, semangat baru, hidup baru, insyaallah ya. Coba yang jawabannya lantang, semangat, saya doakan tahun depan ke Baitullah. Yang semangat, saya doakan uang belanjanya ditambah. Yang semangat, saya doakan
rumah tangganya sakinah. Boleh? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah. Riza Muhammad senang dan bahagia sebab di hadapan saya adalah jamaah bini calon penghuni surga. Semoga yang datang pulang membawa berkah. Yang selama ini cuma nonton saya di TV, di YouTube, di infotainment, sekarang sudah melihat wajah aslinya ya. Ternyata. Kenapa? Lebih ganteng. Jemaah, semoga hari ini membawa berkah untuk kehidupan kita. Saya ingin mengucapkan syukran lillah, bersyukur kepada Allah hadir di majelis mubarak. Ini adalah majelis ta'lim al-mashudin, betul? Semoga majelis ini senantiasa istiqamah di jalan Allah. Yang saya cintai Tuan Guru Zunnurain. Beliau adalah pemimpin sekaligus pemilik dari Pondok Pesantren Al-Mashudin. Semoga lembaga ini selalu membawa kita kepada syurga. Yang saya cintai tabe para tuan guru yang di belakang saya. Mohon maaf saya membelakangi tuan guru. Semoga kehadiran para tuan guru senantiasa membawa keberkahan untuk desa ini. Sebab Allah berkata, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah adalah alim, orang yang taat, orang yang mencari ilmu, orang yang kuat ibadahnya. Semoga para tuan guru yang hadir selalu dalam ridho dan cinta Allah. Yang saya cintai Macan alias emak cantik. Yang saya cintai Nelly alias nenek lincah. Sehat? Baik. Tampiasi sudah hadir. Semoga yang hadir ada Bajang, ada Ina, ada Ama, ada Bebalu. Semua dalam rahmat Allah. Amin. Itu yang saya hafal baru belajar soalnya. Jemaah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arusal Khafiqaini Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arusal Khafiqaini Ya Mu'ayyad Ya Mumajad Ya Imam Al-Kiblataini. Semuanya Sallallahu 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 ala Sallallahu Salatullah Salamullah ala
Salatullah Salamullah ala Yasin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat. Ya Nabi kau bawa cahaya menyinari alam buana, bumi tandus subur kembali, rasa gembira di hati. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat. Ya Muhammad yang berjasa, Quran dan sunnahlah pusaka, menjadi panduan manusia agar hidup aman sentosa. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat. Jamaah, alhamdulillah. Saya senang jumpa dengan ibu. Ibu senang jumpa saya. I love you. Jamaah, ini istri saya. Cantik ya? Bukan cuman cantik, baik. Masya Allah. Semoga yang belum menikah bisa dapat istri seperti istri saya ya. Yang sudah menikah, jangan menikah lagi ya. Jemaah, boleh tidak saya mengungkapkan rasa cinta saya? कहता है मन अपना मिलन दुनिया में बेकरार है, क्या होना Masya Allah. बोले चूड़िया बोले कंगना, हमें हो गया तेरा सजना, तेरे बिन जियोने यूं लगता मैं तुम्हारा जाया. Masya Allah. Pantas saja nunggu saya dari jam 2 ya. Ternyata semua penggemar Bollywood. Jemaah, alhamdulillah. Tidak ada sebuah kenikmatan yang bisa kita nikmati dan membahagiakan hidup kecuali rajin berzikir kepada Allah. Karena siapa yang rajin berzikir, Allah memberikan janji. Siapa yang kuat berzikir, Allah memberikan janji. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 dan 29. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah. Alladzina amanu wa 'amilus salihati tubalahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang berzikir jiwanya tenang. Orang-orang yang berzikir pasti masuk surga. Orang-orang yang berzikir diturunkan kebahagiaan. Jadi kalau ingin bahagia, jangan jauh-jauh dari Allah. Jamaah, hadis riwayat Tirmidzi nomor 3377. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum.
Aku kabarkan kepada kalian tentang pekerjaan amal yang membuat kalian dicintai Allah. Wa askaha inda malikikum. Siapa yang mengerjakannya mulia di hadapan Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum. Siapa yang mengerjakan amal ini derajatnya tinggi di hadapan Allah. Wa khairul lakum min infaqid dahabi wal wariki. Dan siapa yang mengamalkan ini maka lebih hebat daripada berinfak dengan segunung emas dan segunung perak. Wa khairul lakum an talqau aduwakum fatatribu a'naqahum wa yatribu a'naqakum. Dan lebih hebat daripada berjihad di jalan Allah, mereka memenggal kepala Anda atau Anda memenggal kepala mereka. Qalu bala ya Rasulullah. Pekerjaan apa yang lebih hebat dari semua itu? Lebih tinggi dari jihad, lebih tinggi dari infak. Maka Nabi menjawab, qala zikrullah, perbanyak zikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah, saya kasih oleh-oleh sore ini boleh? Kalau oleh-oleh ini dipegang, disimpan di dalam hati, dihayati, kemudian diamalkan, demi Allah rezeki kita lancar. Mau? Mau aja apa mau banget? Serius? Baik, jamaah, inilah hadiah terindah sore ini. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2516. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Abil Abbas, ia bercerita, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma qal. Hari itu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma qal, aku bersama Nabi. Aku duduk di samping Nabi dan Nabi berkata, ya gulam, inni uallimuka kalimat. Wahai pemuda, kata Nabi kepada Abil Abbas, aku berikan kepada engkau beberapa kalimat dan pernyataan takdir. Siapa yang memegang kalimat ini dan menerima takdir ini, maka demi Allah orang itu pegang kunci kebahagiaan. Lalu beliau bertanya, apa kalimat itu? Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Yang kedua, ihfadillah tajiduhu tujahaka. Siapa yang menjaga Allah, Allah akan berada di hadapannya. Masya Allah. Wa idha sa'alta fas'alillah. Siapa yang butuh kepada Allah, maka berdoalah kepada Allah. Wa idha sta'amta fasta'im billah. Siapa yang mohon pertolongan, mintalah kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in qad kataballahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruk illa bi syai'in qad kataballahu alaika. Jujur, jutaan orang ingin menyelamatkan kita, ingin memberikan manfaat kepada Anda, tapi Allah tidak ridho, maka tidak akan selamat hidup kita. Betul? Jutaan orang ingin menyelakai kita, jutaan orang ingin melukai kita, tetapi Allah tidak meridhoi, maka kecelakaan itu tidak akan pernah terjadi. Maka hadis ini
Siapa yang mengamalkan dengan hati, insya Allah bahagia dunia akhirat. Yang pertama, ihfadillah yahfadkah. Barang siapa yang menjaga Allah, Allah menjaganya. Ini adalah kalimat sakti. Kalau orang ingin bahagia, kalau orang ingin sukses, maka pertama harus memenuhi ketentuan aturan Allah. Hidup ini harus dibuat untuk mengejar kepentingan akhirat, baru mengejar kepentingan dunia. Anda tidak salah kaya, Pak. Ibu tidak salah punya banyak uang. Anda tidak salah menumpuk harta. Anda tidak salah memiliki aset yang bermiliaran rupiah. Yang salah ketika Anda menjadi budak dunia. Betul? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas ayat 77. Kejar kepentingan akhirat, tapi jangan lupa kepentingan dunia. Akhirat butuh, dunia juga. Hidup di dunia gak mau duit. OMG, hello. Ada orang gak mau duit? Ada? Gak ada. Semua butuh duit. Tetapi yang salah kalau kita jadi budaknya duit. Orang hidup butuh duit, betul? Kalau ada perempuan, aku rela hidup denganmu, mas. Walaupun tinggal di kolong jembatan, pret. Ada perempuan mau tinggal di kolong jembatan. Yang mana? Mas, aku rela hidup bersamamu. Walaupun harus menahan lapar makan seminggu sekali. Hello. Makan itu cinta. Tetap aja cinta butuh nasi. Huh? Apalagi ayam bakar sama pelecing kangkung. Oh. Jamaah, siapa yang ingin bahagia, dia harus pandai menjaga Allah. Lalu apa iya Allah yang maha besar bisa kita jaga? Bukan secara kasat kita menjaganya, tetapi secara ketaatan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka siapa yang taat kepada aturan Allah, siapa yang loyal dengan ibadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalahnya dan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Berarti satu kunci kata harus senantiasa taat. Ustadz, apakah orang taat pasti bahagia? Pasti. Tidak ada ceritanya orang yang taat tidak bahagia. Ustadz, kok teman saya taat tapi gak bahagia? Bohong. Kalau dia taat tapi tak bahagia, berarti taatnya taat-taatan alias STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Ada, banyak. Banyak. Orang sholat tapi suka nyakitin hati istrinya. Ada. Istri sholat tapi suka nyuri uang suaminya. Ada. Betul? Kerudung lebar, baju lebar, mulut juga banyak. Itu namanya STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Artinya di satu sisi taat kepada Allah, di satu sisi dia bermaksiat kepada Allah. Ini nggak bisa. Sebab Islam mengajarkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Anda disuruh milih. Pilih. Mau jadi orang taat atau ahli maksiat. Nah, nggak bisa abu-abu. Hari ini sholat subuh, nanti duha ngomongin orang. Ada? Banyak. Kerudung panjang. Kerudung berkibar. Mulut berkibar. Ina sholat. Alhamdulillah. Ina ngomongin orang.
Kadang-kadang. Ya Allah. Mana ada muslim seperti ini? Sholat, ngomongin orang kadang-kadang. Ya Allah. Itu namanya kita tidak menjaga Allah. Orang menjaga Allah, taat kepada syariat tidak setengah-setengah. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi. Haqqa tuqatihi. Karena zaman sekarang banyak mengaku muslim, tapi kenyataannya prakteknya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Allah dan Rasulnya. Nah, KTP agama Islam, betul. Kerjaannya ngintipin orang mandi. KTP agama Islam, kerjaannya suka minjemin uang dengan cara riba berbunga. KTP Islam, tetapi suka berbohong kepada istri karena istrinya di mana-mana. Iya, banyak orang begitu. Diam-diam nikah lagi, tahu-tahu anak 3 dari istri yang kedua. Sakit nggak? Di mana sakitnya? Iya kan? Enak aja. Kalau nikah nggak perlu izin istri yang pertama. Hello, izin dong. Izin, dan ibu kasih izin. Tapi dengan 3 syarat. Kamu boleh nikah lagi, Mas. Dengan 3 syarat. Yang pertama, lebih cantik dari aku. Yang kedua, lebih kaya dari aku. Yang ketiga, langkahi dulu mayatku. Pasti tidak mau kawin lagi. Jamaah. Aduh, punya istri 1 aja pusing. Mau istri 2, aduh. Istri 3, aduh. Istri 4, aduh. Sudahlah, saya doakan semoga suami kita tergolong SSSI, suami setia 1. Ibu tahu kenapa istri saya selalu ikut? Kenapa? Untuk menjaga. Lah tadi aja ada istri saya yang cubit-cubit badan saya banyak. Dalam hati, ya Allah, ini ada istri saya di belakang. Cubit, raba. Hello. Jamaah. Ibu bahagia sekali menyambut kedatangan saya. Apakah juga bahagia menyambut kedatangan suami? Suami orang disambut. Apakah sama suami datang begitu juga? Giliran suami orang datang, sambut rebana. Giliran suami sendiri datang, apakah disambut dengan rebana? Jamaah, ayo bersama-sama menjaga Allah. Dengan cara apa? 7 amalan Rasulullah yang wajib ditiru. Dan siapa yang mengerjakannya, berarti Anda tergolong orang-orang yang menjaga Allah. Yang pertama, jangan lepas dari wudhu. Yang kedua, sholat tepat waktu. Yang ketiga, jangan tinggalkan sholat tahajud. Yang keempat, biasakan sholat duha minimal 4 rakaat setiap hari. Yang kelima, selalu sering membaca Al-Quran. Yang keenam, puasa Senin dan Kamis. Yang ketujuh, tutup dengan amalan sedekah. Siapa yang mengerjakan 7 amalan ini, berarti Anda tergolong orang-orang yang menjaga Allah. Yang pertama, selalu menjaga wudhu. Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Allah itu senang dengan orang-orang yang gampang bertaubat dan senang dengan orang-orang yang menjaga wudhu. Maka amalan yang pertama, kalau ingin dicintai Allah, sering-seringlah menjaga wudhu. Karena siapa yang pandai menjaga wudhunya, ini adalah pekerjaan sederhana, tetapi dengan kesederhanaan itu Allah cinta kepada kita. Jadi ibu bapak, tiap hari wudhu, mau sholat ataupun tidak sholat, selalu dalam keadaan wudhu. Maka siapa yang bisa menjaga wudhunya, orang itu akan dicintai Allah. Yang kedua, sholat tepat waktu. Tapi hari ini agak molor sedikit, nggak apa-apa ya. Karena ada Ustadz ganteng. Karena ada tausiah. Ustadz, kok bisa waktu sholat dimundurkan? Betul. Surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang paling baik kecuali dakwah. Dakwah penting, sholat penting. Tetapi kalau ada dakwah yang mengundurkan waktu sholat karena ada tabiat yang jarang dilakukan, itu boleh, asal jangan setiap hari. Kan ibu jarang ketemu saya, betul? Maka manfaatkan waktu ini untuk sedikit mundurin waktu sholat, dan kita melanjutkan sedikit tausiah. Boleh? Jamaah, jangan bermain-main dengan sholat. Inna awwalama yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat qad aflaha wa anjaha wa in fasadat qad khaba wa khasira. Yang menentukan buruk dan baiknya seseorang di mata Allah adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka semua amalan pasti diterima. Tapi kalau salatnya buruk, maka semua amalan akan hancur dan tidak diterima. Makanya yang harus kita perbaiki adalah kualitas salat. Perempuan nih biasanya kalau sudah menstruasi, haid, rata-rata keramasnya ditunda. Sudah bersih, sudah nggak sholat, belum keramas, ya keramas aja. Tapi kadang males karena sudah 7 hari nggak sholat, hari ke-8 yang harusnya mandi, dia belum mandi. Karena apa? Sengaja dibawa oleh rasa malas. Padahal kebiasaan ini adalah kebiasaan buruk. Menunda sholat padahal haidnya sudah selesai, tapi belum mandi junub atau belum mandi besar. Hal ini menandakan kalau seseorang tidak serius di hadapan Allah. Yang kedua, untuk para laki-laki, jangan pernah sholat di rumah, Pak. Apalagi tidak berjamaah. Man sami'an nida, siapa laki-laki yang mendengarkan adzan, falam ya'tihi, dan dia tidak mendatangi jamaah, fala salata lahu illa min udrin, maka solat yang dia kerjakan walaupun solat di rumah tidak akan diterima kecuali ada udzur syar'i. Maka laki-laki yang cuek terhadap hayya 'alas shalah, laki-laki yang tidak berjamaah setelah dipanggil dari musola atau adzan terdekat, maka Nabi berkata dia adalah munafik tulen 24 karat. Jamaah, bukan cuma emas 24 karat, munafik juga ada 24 karat. Karena apa? Mereka tidak mau berjamaah. Buat apa bangun masjid besar, lantai 3, menara hebat, tapi yang sholat cuman 1 saf, 2 saf. OMG, halah. Betul? Coba lihat sholat subuh. Coba lihat sholat subuh. Apakah masjid penuh dengan lautan manusia? Ternyata masjid banyak yang kosong. Karena laki-laki lebih suka sholat di rumah. Dan hadisnya sudah jelas. Alaysa sholat athqala alal munafikin min sholatil fajri wal isya. Kalau anda ingin melihat sholatnya orang munafik, lihatlah sholat subuh dan isya. Kalau ada laki-laki tak mau berjamaah di saat 2 waktu subuh dan isya, maka anda tergolong munafik asli di hadapan Allah. Puas. Jamaah. Beda dengan perempuan. Perempuan tidak harus berjamaah. Perempuan tidak wajib berjamaah.
Perempuan lebih baik sholat di rumah. Tapi kalau ke masjid boleh. Tapi manakah yang lebih baik untuk sholatnya perempuan? Di rumah. Yang penting sholatnya on the time alias on time alias tepat waktu. Bahasa Lomboknya tepat waktu apa? Hah? Oh, pas waktu. Tepat waktu. Jangan molor sholatnya. Karena kalau sholatnya molor, rezekinya juga. Buktikan ucapan saya. Orang yang biasa sholatnya on the time, orang yang biasa sholatnya tepat waktu, maka rezeki akan datang tepat waktu. Tetapi mereka yang menunda-nunda waktu sholat, maka rezekinya juga tertunda. Jamaah. Yang ketiga, jangan tinggalkan sholat tahajud. Orang yang bangun malam berarti dia menatap Allah. Sebab Allah turun ke langit dunia. Wow. Ibu gak sadar? Allah itu turun ke langit dunia setiap malam. Maka siapa yang menjaga waktu ini untuk berkomunikasi dengan Allah, maka saat itulah ia dekat dengan Allah. Karena Allah berada di langit dunia. Jamaah, yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya kullu lail. Maka Allah turun ke langit dunia setiap malam. Hina yabqa thuluthil lailil akhir. Dan Allah berada di sepertiga malam terakhir. Maka siapa yang ingin langsung berkomunikasi tanpa hijab kepada Allah, lakukan sholat tahajud dari jam 3 sampai subuh. Dan siapa yang bangun malam tidak pernah putus sholat tahajudnya, falyakul, Allah berjanji 3 hal kepada orang itu. Maka siapa yang sholat tahajudnya kuat dan tidak putus, Allah berjanji 3 hal kepada orang itu. May yad'uni fa'astajiba lahu. Siapa yang berdoa, maka doanya pasti dikabulkan. May yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang mohon atas sebuah kesulitan, maka kesulitannya diganti dengan kemudahan. Mayastaghfiruni fa'ughfir lahu. Siapa yang beristighfar atas dosa dan kesalahannya, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Masya Allah. Ibu punya masalah tahajud, saya jamin demi Allah, ibu ingin lunas hutang, tahajud. Ibu ingin cicilan segera lunas, tahajud. Tidak akan pernah Allah kecewakan orang yang datang pada malam hari dengan mengedahkan kedua tangannya dan dia menangis, ya Rabb, ya Rabb, sambil menangis. Dan besok paginya Allah akan tunaikan semua hajatnya. Jangan tinggalkan salat tahajud. Ustadz, apa dampak orang yang sering meninggalkan salat malam? Maka Nabi menjelaskan, kalau ingin lihat orang bermasalah dengan Tuhannya, kalau ingin melihat orang-orang bermasalah dengan Allah, maka lihat salat tahajudnya. Barang siapa yang tidak dibangunkan pada malam hari, dan barang siapa yang tidak istiqomah untuk ibadah pada malam hari, berarti Anda sedang bermasalah dengan Allah. Anda yang susah bangun tahajud, berarti Anda sedang bermasalah dengan Allah. Itu yang membuat rezeki tidak lancar. Itu yang membuat doa tidak dikabulkan, karena kita jarang sholat tahajud. Jamaah, sholat duha 4 rakaat. Kalau ingin nambah 6 rakaat. Sempurna 8 rakaat. Yang ingin dibangunkan surga, rumahnya 12 rakaat. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Yang ke-5, senantiasa membaca Al-Quran. Yang keempat ya? Yang keempat apa kelima? Oh yang kelima, menjaga wudhu, sholat tepat waktu, tahajud, duha. Berarti yang kelima, membaca
Allahumma rahamna bil. Semuanya. Waj'alhu lana wa nuran. Allahumma dakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzukna tilawatahu. Waj'alhu lana ya. Banyak orang yang TBA, tuntas baca Quran, tetapi belum TMA, tuntas memahami Al-Quran. Banyak orang bisa baca Quran, tetapi ketika ditanya artinya, tahu? Nggak tahu. Dan itu mayoritas umat Rasul seperti itu. Memang kita bukan orang Arab. Bahasa kita bukan bahasa Arab, tapi bahasa Sasak. Betul? Tetapi untuk perkara sholat dan membaca Quran, bukan pakai tarjemah Sasak, tetapi tarjemah dari bahasa Indonesia. Maka wajib seseorang bukan cuma membaca, tapi memahami. Siapa yang memahami Quran, ada banyak nasihat yang indah. Sebab Al-Quran adalah al-mau'idah, nasihat terindah. Mau jadi istri yang soleha, kuncinya di Al-Quran. Mau mendidik anak, ada di Al-Quran. Agar menjadi suami yang taat, ada di Al-Quran. Agar bebas dengan cara riba, semua dari Al-Quran. Hutang piutang, Quran. Dagang, Quran. Semua dari Quran. Maka Quran bukan tempat membaca saja, tetapi tempat memahami agar hidup ini bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Jamaah, angkat tangan yang punya cicilan. Ada? Siapa yang punya cicilan dan kredit, maka hidup Anda dilaknat Allah. Puas. Loh, Ustadz kok bisa? Lah, coba baca Al-Baqarah 275 sampai 280 yang membahas tuntas tentang riba, Pak. Apa itu riba? Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang diambil keuntungan, riba. Hutang piutang, bukan dagang. Dagang ambil untung wajar, tapi hutang piutang yang ambil untung dari hutang piutang adalah riba. Bukankah cicil motor diambil keuntungan di dalamnya? Ya, sudah riba, pas kita telat ada denda. Na'udzubillahi min dalik. Maka Nabi berkata, la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melaknat akilar riba, lembaga yang ngasih pinjaman berbunga. Wa mukilahu, yang bayar cicilan. Wa katibahu, yang mencatat. Wa syadaihi, yang menjadi saksi. Maka siapa yang cicil motor, cicil rumah, cicil handphone, cicil mobil dengan sistem finance riba, maka terlaknat. Kalau ndak nyicil ndak bisa punya, ya elah, mendingan nggak punya tapi sederhana daripada sok punya sok kaya tapi hasilnya ngutang. Maaf ya, sebenarnya itu maksain diri kan. Kita nggak mampu beli cash, tetapi karena pengen, akhirnya memaksakan diri. Giliran ditagih marah-marah, iya kan?
Berapa banyak corona kemarin, Mbak, yang disita kembali barang-barangnya? Berapa banyak yang ditaki marah-marah? Lah kalau nggak mau marah-marah jangan ngutang. Ini aspek yang membuat kita salah. Makanya saya berdoa, yang nyicil segera lunas, jangan ngutang lagi. Kita ini tomat bukan tobat. Apa itu tomat? Sekarang tobat, tahun besok kumat. Enggak. Haram. Jamaah, saya dan istri berjanji tidak akan lagi pernah mencicil. Apakah saya korban? Korban juga. Saya juga mencicil. Tapi kok saya rasa, Pak, setelah mencicil, masalah dalam rumah tangga gak pernah selesai, Pak. Ada saja masalah, Ibu. Rumah tangga kita penuh dengan masalah. Setelah saya teliti, apa yang membuat masalah? Karena ada cicilan yang belum dilunaskan. Makanya jangan nyicil ya. Sabar, nabung. Daripada nyicil, gak bawa berkah. Semoga kita sadar. Amin. Nah itu tadi, kalau kita cuma baca Quran, tidak memahami. Buktinya apa, Pak? Banyak orang Islam yang terjebak riba. Padahal Al-Baqarah 275 melarang kita berbuat riba. Yang keenam, puasa Senin dan yang terakhir, agar terbebas riba, sedekah. Siapa yang rajin sedekah, insya Allah berkah. Amin ya Rabbal. Ya sudah, saya doakan dengan sedekah bisa melunaskan cicilan kita.